Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Galih Riyatmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic konfigurasi mikrotik. Untuk praktik 2 yaitu manajemen MNDP atau Mikrotik Neighbor Discovery Protocol. Pada mikrotik merupakan fitur yang digunakan untuk menemukan device yang menggunakan device mikrotik secara default. MNDP aktif pada semua perangkat mikrotik. Pada perangkat yang menggunakan MNDP dapat dilihat pada IP neighbor. Maka di sini akan muncul jika ada device mikrotik yang terkoneksi. Untuk mendisable atau menonaktifkan MNDP tiap interface bisa dilakukan di Discovery Interface. Seperti ini, bisa di disable atau enable. Untuk praktik 3, merubah identitas nama router bot bisa dilakukan di System Identify. Bisa diganti dengan nama sesuai keinginan. Di sini saya mengganti dengan nama saya sendiri, maka di sini langsung otomatis ganti. Untuk praktik 4, hard reset dan soft reset. Hard reset digunakan dengan cara menjumper tombol reset pada fisik router bot. Dan soft reset dapat digunakan ketika masih mengakses router bot. Dengan caranya di menu sistem reset configuration, kita bisa memilih salah satu di antara ini, 3 ini. Untuk do not default itu semua konfigurasi akan di reset termasuk file backup. Untuk no default configuration, semua konfigurasi akan di reset atau dihapus tanpa terkecuali dan tidak akan membuat router menjadi settingan default pabrik. Untuk keep user configuration, semua user dan password yang ditambahkan tidak akan terhapus. Jadi selain user dan password semua akan terhapus. Kita bisa memilih salah satunya, lalu kita klik reset configuration. Untuk praktik 5 yaitu user login management. User login management digunakan pengguna sebagai aturan untuk mengakses router bot. Kita bisa membukanya di sistem user. Di sini sudah default yaitu admin dengan grup pool. Kita bisa menambahkan lagi, contohnya user 1, kita beri grup read, password kisah kosong saja. Kita juga bisa menambahkan lagi user 2 dengan grup write, lalu oke. Untuk grup full itu pengguna atau user dapat melihat, menulis konfigurasi, dapat melihat konfigurasi secara bebas. Untuk grup read, user hanya dapat melihat isi menu dalam router bot tersebut dan tidak dapat melakukan konfigurasi. Untuk grup write, user hanya dapat mengkonfigurasi saja, tidak dapat melihat hasil konfigurasi. Untuk praktek 6 itu merubah tanggal dan waktu. Kita bisa merubahnya di sistem clock. Kita bisa menyeting jam, tanggal, dan zonanya sesuai tempat kita. Untuk praktek 7 kita dapat enable, disable, uninstall paket mikrotik. Caranya ada di menu. Saya cari di sini ya, ini. Nah, di sini kita bisa mendisable, enable atau uninstall. Contohnya IP6 dapat kita disable jika kita tidak gunakan, dan jika ingin digunakan bisa kita enable. Untuk praktek 8 kita melihat versi dan spesifikasi router bot. Itu caranya dari sistem lalu resource. Nah, maka di sini akan terlihat uptime, free memory, CPU-nya, lalu free
lalu HDD-nya dan lain-lainnya. Di sini versinya juga terlihat. Untuk praktek 9, upgrade atau downgrade versi routerboard Mikrotik agar routerboard selalu up to date untuk memperbaiki bugs ataupun adanya penambahan fitur-fitur dari Mikrotik. Itu caranya bisa di menu files, kita bisa men-drag and drop file router OS nya. Untuk praktek 9, backup, restore, dan ekspor impor, kita bisa melakukannya di menu files. Nah, kita bisa membackup konfigurasi sekarang dan bisa dinamai seperti ini, lalu kita backup. Maka di sini akan muncul file backup dan jangan lupa di-download ke PC kita, karena kalau Mikrotiknya ke reset kemungkinan bisa hilang. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.